Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjut. Kemarin kita sudah bicara hukum jaminan pengantarnya, yang itu merupakan asesoir ya, yang artinya harus ada perjanjian utama. So, ini kita akan bahas perjanjian utamanya, yaitu perjanjian kredit dan juga pembiayaan syariah. Ya, artinya perjanjian kredit ini kaitannya dengan yang konvensional dan syariah nanti kaitannya dengan mata kuliah kita karena selain jaminan juga ada pembiayaan syariah. Karena jaminan tidak akan ada ketika tidak ada pembiayaan atau tidak ada masalah kredit. So, sebelum kita beranjak ke kreditnya, teman-teman harus back lagi, move lagi ingatannya ke hukum perdata ya, di bagian perikatan. Teman-teman harus memorizing lagi di sini kalau perikatan, untuk tahu perjanjian, teman-teman harus tahu kalau perjanjian itu bagian dari perikatan. Ya, karena perikatan itu lahir dari dua hal. Yang pertama perjanjian, yang kedua undang-undang. Nah, yang undang-undang ini saya harap teman-teman masih ingat ya, undang-undang ada yang undang-undang saja, ada yang undang-undang karena perbuatan manusia. Undang-undang saja teman-teman, ya contohnya perikatan yang lahir tanpa undang-undang yang sudah menyerukan itu, tidak ada tingkah laku atau perbuatan manusia yang mengandalkannya. Jadi kayak contoh hubungan antara orang tua dan anak. Nah, itu kan tidak perlu ada perbuatan manusia, tapi ya mau nggak mau karena ada ikatan secara undang-undang yang terbentuk antara orang tua dan anak. Begitu juga yang perbuatan hukum menurut yang karena perbuatan manusia ada yang on rahmatihdat ya, yang melawan hukum, ada juga yang zakwar neming. Kalau yang on rahmatihdat ya itu contohnya yang kalau di mata pelajaran perdata mungkin teman-teman kayak terjadi perbuatan melawan hukum, misalnya Anda serempetan nama orang di jalan ya, kemudian yang aslinya dua-dua orang tersebut tidak ada hubungan apapun, tapi karena terjadi peristiwa serempetan motor tadi, dua-duanya jadi terikat dalam perikatan yang melawan hukum, di mana kalau yang bersalah harus melakukan yang namanya ganti rugi ya gitu. Sementara yang bagian lainnya adalah perjanjian, dan yang kita bahas sekarang adalah kaitannya dengan perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Nah, ini saya rasa sudah sangat paham ya teman-teman karena sudah ada di KU di hukum perdata ya. Perjanjian di sini atau hukum perikatan masuk di KUH Perdata buku 3. Di sini suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain. Di sini mereka a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one of more parties assume an obligation toward one of more other parties. Ya, di sini paling gampang seperti itu ya. Jadi perjanjian antara dua pihak, ingat pihaknya itu siapa? Pihak adalah subjek hukum. Subjek hukum berarti nggak selalu manusia, tapi bisa juga adalah badan hukum. Black Law Dictionary, an agreement di sini between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular things. Jenis perjanjian ada dua, yang obligatoir dan non-obligatoir ya. Obligatoir, perjanjian yang mewajibkan orang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Kalau yang non-obligatoir menurut di sini perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Oke, kita masuk yang pertama, perjanjian yang obligatoir. Oke, untuk obligatoir di sini perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak di sini perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, kayak hibah, penanggungan ya, dan juga pemberian kuasa tanpa upah. Ada juga perjanjian timbal balik, di sini perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, kayak jual beli, ada yang prestasinya timbal balik ya, satu ngasih uang, satu ngasih barang. Kemudian perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma di sini perjanjian di mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lain, tapi di sini nggak menerima manfaat darinya. Kayak hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan seterusnya. Sementara kalau yang perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Kayak jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Kemudian ada juga perjanjian konsensual, perjanjian real, dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual di sini perjanjian mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
Ya, sama tadi kayak jual beli sewa menyewa, perjanjian real, perjanjian yang nggak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Baik itu penitipan barang maupun pinjam pakai, perjanjian formil, perjanjian yang selalu dibutuhkan kata sepakat, dibutuhkan formalitas tertentu. Contohnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, kayak pembebanan jaminan fidusia ya, kemarin sudah kita bahas juga kalau sampai nggak tercatat gimana, dan seterusnya, yang itu akan merepotkan dalam bidang eksekusi. Kemudian ada perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama yang ada di KUH Perdata ya, kayak jual beli, pinjam meminjam. Tapi kalau yang tidak bernama itu yang nggak ada diatur dalam KUH Perdata. Ya, jadi kayak di luar itu, baik itu leasing ya, teman-teman sudah tahu ya, ada franchising maupun factoring atau anjak piutang. Perjanjian campuran di sini kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya, ada perjanjian pemondokan atau kos yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang biasanya include di dalamnya ada cuci baju, setrika baju, bersihkan kamar ya, yang itu full service. Kemudian ada juga di sini perjanjian yang non obligatoir ya. Yang pertama, the click of ransom. Perjanjian menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, kayak balik nama dalam tanah ya. Kemudian ada basis of ransom, perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Liberatory of ransom, perjanjian di mana seorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Dan yang terakhir ada Feststelling of ransoms, yaitu perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan tugas yang berhubungan hukum di antara para pihak. Ya, kemudian asas dalam perjanjian di sini ini juga udah dipelajari sih sebenarnya, hanya menambahkan saja ya. Mengingatkan lagi sih lebih tepatnya teman-teman harus selalu ingat tentang asas ini, mulai dari konsensualisme, kemudian pacta sunt servanda ya, terutama karena perjanjian itu harus menjadi kayak undang-undang bagi kedua belah pihak yang terikat di dalamnya. Kemudian ada kebebasan berkontrak, ada keseimbangan, ada itikat baik, dan juga personalitis ya, atau asas kepribadian. Nah, maka bicara mengenai perjanjian, teman-teman yang nggak boleh lupa tuh di 1320 BW. Ya, syarat sah perjanjian di mana syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Yang subjektif di sini sepakat ya, sepakat berarti di sini nggak ada paksaan, nggak ada dualing ya, khilaf, dan juga nggak ada penipuan. Cakap ya paling gampang usia di atas 21 tahun dan dia tidak di bawah pengampuan, ya, atau kalau di bawah 21 berarti sudah menikah. Yang ini kalau misalnya tidak terpenuhi salah satunya, perjanjian itu dapat dibatalkan. Kemudian sebab tertentu itu jenis objeknya ya harus sangat jelas ya, keterangan terhadap apapun mengenai barangnya atau sesuatu yang diperjanjikan, sebab yang halal atau kausa yang legal di sini tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kalau di sini salah satunya tidak terpenuhi dari syarat objektif, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Jadi harus dibedakan kapan dapat dibatalkan, kapan batal demi hukum ya. Jadi dua hal yang berbeda. Unsur dalam perjanjian ini juga saya rasa sudah ada sih, kita review aja. Semoga teman-teman masih ingat ya. Ada unsur esensialia, kemudian naturalia, kemudian aksidentalia. Esensialia di sini yang harus ada ya, karena esensi nggak boleh diabaikan dan harus dicantumkan. Ya, di sini kaitannya dengan prestasi-prestasi apa. Kemudian unsur naturalia di sini bagian perjanjian dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus. Ya, kalau aksidentalia ada dan diatur, bisa juga tidak, tergantung dari para pihaknya mau pakai atau enggak di sini ya. Lalu apa sih perjanjian kredit? Nah, ini kayaknya udah familiar teman-teman ya, kalau bicara kredit itu apa, ya di sini kita lihat di Undang-Undang Perbankan aja. Kredit di sini penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dari kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dan disertai bunga ya, secara umum dalam Undang-Undang Perbankan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian perjanjian pinjam meminjam, acuan dari perjanjian kredit. Jadi untuk perjanjian kredit acuannya adalah tentang pinjam meminjam. Di pasal 1754,
Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu pemberian kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Perjanjian kredit di sini merupakan perjanjian konsensual ya, kesepakatan antara debitur dan kreditor. Kreditor di sini artinya adalah perbankan ya, yang melahirkan hubungan hutang piutang, di mana di sini debitur jelas berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dan berdasarkan syarat serta kondisi yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut bisa dikatakan sebagai pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian tapi dapat pula berupa uang. Ya, sedangkan pinjam habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam-meminjam. Uang di sini merupakan perjanjian konsensual dan real. Terus mengenai pinjaman uang dengan bunga, pakainya di pasal 1765, di mana di sini ada ketentuan yang menyatakan diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian. Di pasal selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali bila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang. Dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangi dari jumlah pokoknya. Hak dan kewajiban kreditor dan debitor, ya udah jelas ya di sini para pihaknya debitor dengan kreditor. Kreditor jelas nyerahin sejumlah uang sebesar nilai nominal yang udah disepakati ya. Di sini haknya menerima kembali uang itu setelah batas waktu yang sudah ditentukan dan kemudian pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan. Ya, jadi wajar-wajar aja dalam undang-undang perbankan. Dan di Indonesia sudah diatur ya, ada minimal dan maksimal untuk pemberian bunganya disesuaikan dengan undang-undang. Kemudian di sini kewajiban debitor apa? 1793 ya, penerima pinjaman ya wajib mengembalikan apa yang udah dia pinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Jika uang, maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat waktu dan selain itu juga dibebankan kewajiban membayar bunga yang sudah ditetapkan. Itu yang kewajibannya. Haknya apa? Ya menerima uang pinjaman tadi ya. Dalam hal memang membutuhkan berhak juga menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditor sehubungan dengan kegiatan keaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan optimal dari pihak kreditur. Pengelolaan perjanjian kredit. Nah, ada yang di bawah tangan, ada yang notarial ya, yang otentik itu sebenarnya yang paling aman kalau bisa dibilang ya yang pakai akta notaris yang diperjanjikan dibuat oleh notaris kemudian ditandatangani oleh para pihak di hadapan notarisnya. Tapi apakah selain perjanjian itu nggak sah? Tentu sah juga ya, karena di sini juga diakomodir untuk perjanjian di bawah tangan. Baik perjanjian kredit biasa di bawah tangan ya yang bahasanya modalnya stempel dan yang penting ada modalnya adalah kok stempel sih yang namanya apa itu ya sebentar materai kok stempel baik maaf perjanjian kredit yang cuman pakai materai aja yang penting ditandatangani kemudian di bawah tangan tapi di hadapan notaris, di sini ditandatangani notaris, tapi di sini yang di depan notaris juga ada, tapi bukan otentik. Karena yang otentik itu yang pertama tadi ya, yang notaril yang buat perjanjiannya si notarisnya dan juga di hadapan notaris oleh para pihak. Sehingga di sini dia akan menjadi sumber pembuktian yang paling utama dalam perdata. Bagian-bagian dalam perjanjian kredit ya, ini pada umumnya perjanjian sama ya seperti yang lain harus ada kepala atau judulnya ini perjanjian kredit apa, komparisi bagian dari perjanjian kredit, keterangan identitas para pihaknya, premis ya uraian memuat alasan dasar pertimbangan para pihak untuk membuat perjanjian kredit, batang tubuh di sini utamanya ya yang disetujui apa oleh para pihak, klausa-klausanya baik hukum maupun komersil yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, dan yang terakhir ada signature ya, di sini tanda tangan para pihak pembuat perjanjian. Klausula dalam perjanjian ada dua, yang pertama legal, yang satu yang komersil. Komersil berkaitan dengan aspek komersil ya dalam memberikan fasilitas kredit, jenis fasilitas kredit, jangka waktu, ketentuan pembayarannya dan seterusnya. Sementara kalau
klausula hukum yang legal, ya, klausula yang berisikan ketentuan hukum yang biasanya berlaku untuk pemberian fasilitas kredit yang ada di dalamnya mulai dari perlindungan bank, debit rekening, conditio precedent, kemudian representation and warranties, covenant, dan lain sebagainya. Ya, rinciannya dalam perjanjian kredit. Yang pertama, fasilitas kredit. Nah, ini biasanya secara umum teman-teman akan nemuin ini di dalam perjanjian kredit. Ya, nggak apa-apa sih sekali-kali kalau misalnya ada orang tuanya atau saudaranya yang punya perjanjian kredit sama bank, bolehlah dilihat perjanjiannya itu isinya kayak gini atau enggak ya, untuk menyamakan. Jangan-jangan ada yang kurang pas ya. Mulai dari jenis, jumlah, jangka fasilitas, mata uang pinjaman, penarikan fasilitas kredit, ya, pembuktian hutang, ya, ada promise atau PK di sini cara pembayaran kembali installment-nya, pembayaran kembali lebih cepat ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa pengembaliannya lebih cepat ya. Bunga, komisi fee, bunga denda kalau lambat, dan ada pembukuan lokasi di mana bank akan membukukan pinjaman tersebut. Klausula kuasa mendebit rekening ya, klausula penggunaan fasilitas kredit, dan di sini drawdown ya untuk penarikan kreditnya, penarikan pinjamannya, drawdown kredit. Rincian klausulanya, ya, pernyataan debitor, ini representation and warranties. Ya, pernyataan dari debitor, kewenangan bertindak, dan seterusnya. Ada affirmative covenant. Di sini pemberian kredit bank harus dipenuhi oleh debitornya ya. Di sini mulai dari fasilitas kredit dan yang lain-lainnya. Kemudian ada juga negative covenant ya, atau di sini batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh debitor ya selama masa pemberian kredit. Kemudian klausula perlindungan terhadap penghasilan bank ya, kemudian klausula jaminan, klausula komparisi, dan juga ada klausula untuk pengalihan haknya. Ada klausula kelalaian ya, kalau memang ada kondisi tertentu ya, debitur dalam keadaan lalai atau dalam keadaan default sehingga seluruh kewajiban debitur jadi jatuh tempo harus dibayarkan kembali dengan seketika sekaligus seluruhnya. Nggak ada lagi perlu pakai surat teguran. Ketentuan tambahan, pilihan hukum choice of law ya, mau pilih pakai hukum perjanjiannya pakai hukum negara Indonesia atau pakai hukum mana, karena kadang pengusaha kan bikin perjanjiannya nggak hanya di Indonesia, bisa saja perjanjian antara orang Indonesia dengan orang Arab Saudi misalnya, tapi mereka bikin perjanjiannya di Singapura. Jadi harus jelas di situ hukum yang dipilih apa, apakah hukum Arab Saudi, apakah hukum Indonesia, apakah hukum Singapura. Kemudian pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa, apakah harus melalui litigasi, yaitu pengadilan, atau non-litigasi, arbitrase. Dan untuk arbitrasi harus jelas lembaga arbitrase mana, karena kan ada BANI, ya, yang Badan Administrasi Nasional Indonesia, dan juga Basarnas ya, yang di sini untuk syariah misalnya. Belum juga termasuk ada lembaga arbitrase yang kelasnya internasional. Oke, kemudian kita masuk ke masalah pembiayaan syariah ya. Kalau tadi udah tahu perjanjian kredit seperti itu, nah di syariah bedanya apa sih dengan perjanjian kredit? Ya, janjiannya di sini perbedaannya adalah bagaimana akad di awalnya. Kalau yang tadi bicara perjanjian kredit, ya kita sudah langsung memaklumi dari awal yang namanya pinjaman dengan jumlah tertentu itu hal yang wajar diikuti oleh bunga. Ya, prosentasenya di situ. Tapi kalau dalam perjanjian syariah ini akan berbeda. Ya, pembiayaan pengertiannya. Di sini penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau di sini istilahnya adalah bagi hasil. Satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Kemudian kalau di Undang-Undang Perbankan Syariah, di sini pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil. Oke, di sini ada beberapa jenis ya di Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
mulai dari yang bentuk yang mudharabah dan musyarakah ya, yang untuk transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa bentuknya bisa ijarah ataupun di sini MBT ya. Kemudian transaksi jual beli dalam bentuk piutang, ada murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, serta transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit-unit syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan ataupun bagi hasil. Tujuan pembiayaan. Di sini ada dua pendapat menurut Kasmir. Cari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambahan atau menghasilkan laba yang diinginkan. Kemudian membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Kemudian membantu usaha nasabah. Ya, di sini pembiayaannya pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Menurut Faisal Rifai, di sini profitability tujuannya adalah hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dan ada unsur safety juga, keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan. Nah, jenis-jenis pembiayaan di sini ada 6 ya. Ada menurut tujuan penggunaannya, ada jangka waktunya, metode pembiayaan, cara dan sifat penarikannya, kemudian akadnya, dan yang terakhir adalah cara pembayarannya. Ya, pembiayaan. Jenis pembiayaan menurut tujuannya ada yang konsumtif, ada yang komersial, ada yang merupakan pembiayaan modal kerja, ada juga yang merupakan pembiayaan investasi. Konsumtif ya untuk konsumsi ya, pribadi, perusahaan umum maupun konsumsi dari pemerintah. Komersil untuk pengembangan usaha tertentu, modal kerja di sini untuk usaha tertentu, pembiayaan digunakan untuk beli bahan baku misalnya, kemudian eksploitasi barang, modal, biaya-biaya produksi. Kalau yang investasi, bentuk investasi jangka panjang ataupun menengah, misalnya merehabilitasi, modernisasi, pendirian pabrik baru, dan seterusnya. Perluasan area, pembukaan cabang, nah masuk dalam investasi. Kemudian jenis pembiayaan menurut jangka waktunya, ada yang short term, ada yang intermediate term, ada yang long term. Kalau yang short term ya rata-rata 1 tahun ya pembiayaannya ya. Ada juga yang di sini intermediate 1 sampai kurang dari 3 tahun dan long term itu ya lebih dari 3 tahun. Kayak mungkin teman-teman sempat dengar yang namanya KPR ya. Nah, KPR itu masuk yang long term. Kadang-kadang ada yang sampai 15 tahun. Ya, 15 tahun, 10 tahun itu hal yang wajar dalam kredit kepemilikan rumah. Berdasarkan cara penarikannya, di sini ada dua yang berdasarkan sifat dan penarikannya. Kalau yang cara penarikannya di sini bisa yang sekaligus, pembiayaan dilakukan 1 kali ya, sebesar plafon pembiayaan. Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, kemudian rekening korang, penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Kalau yang sifat penarikannya ada yang pembiayaan langsung, pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah, dan kemudian pembiayaan tidak langsung. Yang di sini pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah walaupun sudah disetujui oleh bank, kayak contohnya di bank garansi ataupun letter of credit. Ya, untuk jenis pembiayaannya, jenis pembiayaan berdasarkan metodenya ada yang bilateral, ada yang sindikasi. Yang bilateral di sini yang diberikan kepada 1 orang atau 1 perusahaan oleh 1 bank saja, tapi kalau sindikasi di sini 2 atau lebih perbankan untuk membiayai 1 proyek. Jadi 1 proyek itu pinjamannya lebih dari 1 bank. Nah, perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti di sini ketentuan berlaku. Kayak proyek yang dikerjakan itu harus besar ya, yang butuh dana banyak. Ya, ada hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak untuk pembiayaan proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasi pembiayaan sindikasi ya. Jadi 1 debitur tapi beberapa kreditur. Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya ada yang secara angsuran, ada yang sekaligus pada jatuh tempo. Ya lagi-lagi tergantung dari kesepakatan seperti yang tadi kita bahas dalam syarat sah perjanjian.
Nah, kemudian di sini jenis pembiayaan menurut akad di sini ya. Nah, mulai dari akad jual beli ya. Di sini antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Ya, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut sih minggu depan ini ya tentang ini. Ya, jual beli di sini mau yang murabahah, salam atau istisna. Kemudian pembayaran dengan akad bagi hasil atau yang kita kenal dengan partnership ya, model usaha. Ya, di sini ada mudorobah dengan musyarakah ya, kemudian pembiayaan dengan ijaroh ya atau sewa menyewa dengan ijaroh itu sendiri dan juga IMBT dan pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan kord ya. Di sini bank tidak mengharapkan keuntungan dan seterusnya. Cuman ini ya nanti kita tidak bahas yang di bidang kord ini. Kita bahasnya ketiga tadi, jual beli, partnership dengan yang sewa menyewa. Oke, begitu ya dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut minggu depan ya pembicaraan kita berkaitan dengan 3 pembiayaan tadi, baik dengan cara baik ya, kemudian dengan partnership, kemudian yang terakhir dengan sewa menyewanya ya. Nanti akan kita pelajari dalam 2 pertemuan ke depan. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk teman-teman semua.